Baik, saya ulangi sedikit ya. Jadi ini pengalaman saja, sharing pengalaman, hasil kajian dan pengalaman saya selama sekian tahun berkecimpung di dunia pendidikan dan sekaligus dunia bisnis. Ya pengusaha kan gitu, jatuh bangun biasa lah. Tapi di satu sisi saya juga praktisi di dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena saya kebetulan punya idealisme, saya pengen ngajar itu ngajar saja. Sementara cari makannya itu tidak ngajar. Nah, itu idealisme saya sih. Jadinya di luar ngajar, saya bisnisan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi sebelum kita lebih dalam, kita semua menyekolahkan anak di satu lembaga. Tentu punya harapan. Nah, ini harapannya apa? Kita lebih banyak diskusi ya, selain ini ya. Lebih banyak diskusi, sengaja saya nggak pakai slide karena juga lebih enak kalau ngobrol langsung. Kemudian yang kedua, kebetulan saya juga barusan datang dari Jakarta, jadi gak sempat bikin slide-nya. Ya. Baik, monggo bisa mewakili dalam ketika kita belajar, boleh salah nggak? Boleh. Jawab kenceng salah, bagus. Kenapa? Kita akhirnya tahu salahnya di mana. Ditanya kemudian diem saja, gurunya bingung, tidak jadi ngerti tanda. Bagi saya jawab kenceng salah itu bagus kan. Jadi tidak boleh, wah nggak bisa salah, wah itu pantangan kalau bagi pengajar itu bisa mendonkan anak ini. Oh ya, kurang dikit kan, nggak ngomong salah tapi kurang dikit lagi saya bisa. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, boleh salah, nggak mempengaruhi IP. Kita kan ingin mengeksplor ya fakta yang ada kan gitu nih. Kira-kira Bapak Ibu sekalian menyekolahkan anak itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Monggo. Bekerja. Oke. Sepedanya mana mas? Oh, siap. Kita catat ya. Biar dapat kerja. Nah, pertama kerja. Gede banget ini. Ada lagi? Mohon maaf ini jadi selain kerja ada lagi nggak? Pendidikan yang baik. Harapannya apa Bu setelah punya ilmu, wawasan? Oke, berarti wawasan. Orang semua, ya tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Wawasan, ilmu, keterampilan. Oke, keren ini. Berarti A, B, C, tidak apa-apa Bu, boleh. Apa Bu? Sosialisasi. Sosialisasi. Bapak-bapak, kamu sok kalah sama ibu-ibu. Biasanya gitu tuh sama ibu-ibu, aja gak begitu, nggak bisa begitu. Langsung jawab bareng-bareng gitu. Membangun jaringan, terus ada lagi nih. Membangun jaringan. Jaringan apa nih, Zat? Ada lagi, tambahkan. Idem aja lah, wah idem selamat ya. Apa? Ada lagi? Sudah? Oke lah, apapun lah ya, jawaban panjenengan semua. Kira-kira
saat ini mayoritas orang menginginkan setelah sekolah apa yang dicapai? Aslinya itu. Iya ya? Kerja. Oke. Berarti kalau ini boleh saya simpulkan, semua ini sebetulnya ujung-ujungnya adalah kerja. Oke. Jadi untuk bisa kerja, anak harus sekolah. Betul ya? Apakah sekolah syarat dari kerja? Oh, enggak juga ternyata. Ada juga, ada yang enggak. Berarti harus sekolah enggak? Ya, tidak. Ya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Lihat kerjaannya apa dulu. Kan gitu. Ya. Terus katanya supaya betul nggak supaya anak kita itu punya karakter? Betul. Perlu. Oke. Karakter ternyata harus ada lagi terbentuk apa? Karakter. Sekarang Bu, Pak, saya tanya, saya ngisi pelatihan guru-guru. Saya pernah ngisi pelatihan di Jambi, ngisi pelatihan di Tulungagung, Sumeneb, Aceh. Ketika mereka saya tanya, karakter itu apa sih Pak? Gurunya sendiri bingung, karakter itu apa? Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, karakter itu apa? Kepribadian. Tuh. Nah, karakter bahasa Indonesia kepribadian. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kepribadian itu apa? Mobil pribadi, rumah pribadi. Oh, berarti dia memiliki kepribadian. Apa? Di Surabaya, di Jakarta juga ada sekolah kepribadian. Namanya John Robert Power. Setelah kita lihat, ternyata mereka diajari apa? Diajari cara berjalan, betul. Diajari cara senyum, gitu. Apalagi, ya seperti itulah pokoknya. Sekarang pertanyaannya, apakah itu kepribadian? Oke, apakah semua persoalan ini bisa diselesaikan dengan yang namanya sekolah? Faktanya, tidak bisa. Inilah kerancuan sistem pendidikan kita saat ini. Maunya kemana nggak jelas. Tiap ganti menteri ganti kurikulum. Kalau dalam Islam fix, kurikulum itu fix. Jelas seperti apa. Oke, sebelum tambah ruwet. Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan beberapa hal, monggo jenengan setuju atau tidak. Sebelum kita masuk ke kepribadian. Samakah mendidik dengan mengajar? Kalau tidak, mendidik itu apa? Mengajar itu apa? Terus pokoknya ngono Pak. Saya tanya guru-guru, mereka juga bingung. Nah, iya, ya kan terbukti loh. Guru-guru itu juga bingung. Pokoknya beda Ustaz. Beda deh. Kalau pengajar pendidiknya aja bingung, bagaimana yang dididik? Sehingga apa? Kita ini orang tua nggak jelas. Anak ini mau kita kemanakan, gitu loh. Kalau saya clear, ngapain repot-repot sekolah kalau hanya sekedar kaya, ya? Gimana caranya? Saya kontraktor, ya saya ajak aja anak saya ikut. Nah, jadi caranya ngawasi tukang. Ini cara ngukur apa? Bangunan ini udah benar atau enggak? Bisa nggak kira-kira? Perlu sekolah? Nggak perlu, Pak.
saya belajar dari Ustadz Felixia. Kebetulan dulu di Selipi ya tetangga. Anak saya kalau main ya main di rumah beliau, suka game-gamean gitu. Nah, saya waktu itu melakukan lead assessment untuk mentraining pegawainya. Selama beberapa hari saya cuma nongkrong di kantornya, ngamati apa kebutuhan pegawai sambil ngobrol sama beliau. Ternyata apa? Dari beliau saya belajar banyak. Orang Cina itu tidak terlalu penting anaknya itu sekolah. Kenapa? Pokoknya dia dibukakan toko, pagi-pagi suruh nunggu toko, ya. Lama-lama dia tahu bagaimana caranya kaya, perlu belajar. Sementara kita orang pribumi seringkali dicekokkan di sini, apalagi generasi saya ya, ibu-ibu, apa ini semua generasi jadul ini apa? Kerja sih, bener kan ini ya, ngantor. Jadi dikatakan kerja itu kalau tiap hari pakai seragam, bawa tas, sepatunya ketoplak, berangkat kantor, itu namanya kerja. Apalagi kalau pulang bawa plat merah, waduh, keren banget. Kalau anak-anak sekarang, nah ini anak milenial, coba ditanya, nggak kebayang di sini. Mau jadi apa? YouTuber. YouTuber. Udah berubah semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti apa? Ini karena definisi mendidik, mengajar ini masih belum paham batas-batasnya di mana. Terus anak kita ini mau kita apakan? Ya. Baik, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mendidik. Ada mengajar. Ada satu lagi, ini bahasa Inggris juga beda. Kalau ini apa? Educate. Kalau ini teach. Nah, kalau ini train. Sasarannya berbeda, Bapak Ibu sekalian. Anak kita itu mau kita apakan, treatmentnya juga berbeda. Ini terus terang, saya salah satunya mengamati begini. Saya mengamati teman-teman yang aktivis pergerakan, khususnya pergerakan Islam. Mereka ngaji sepekan itu biasanya 2 jam, sepekan sekali, ya, sepekan sekali 2 jam. Nggak banyak, tapi dari situ bisa berubah itu. Saksiannya itu, karakternya itu bisa berubah. Mungkin jenengan pernah kenal almarhum Ustadz Hari Mukti? Ya, saya 13 tahun jadi asistennya kemana-mana bareng beliau. Cuman karena sudah merasa dekat, nggak pernah foto. Sehingga begitu meninggal, saya baru ingatkan, saya nggak punya foto sama sekali sama beliau. Tapi ya nggak penting. Yang penting di sini ingat ya. Nah, beliau itu ngaji sepekan sekali, tapi kita bisa lihat dari beliau itu karakter yang seperti itu berubah drastis menjadi pejuang yang luar biasa. Saya berpikir ini sepekan sekali, 2 jam bisa mengubah karakter seperti ini. Bagaimana kalau saya kasih tiap hari di santri-santri saya? Akhirnya kitab yang saya kaji, saya ajarkan ke murid-murid saya. Waktu itu saya pertama kali mendirikan pesantren di Gresik, ya, di Beringin Nombu. Setiap hari itu saya ajarkan kitab Nizamul Islam. Tiap hari saya ajarkan. Walhasil apa yang terjadi? Tidak satu pun dari santri saya
yang kemudian menjadi pejuang pengemban dakwah. Lulus ya lulus saja. What's wrong? Apa ini salah ini? Puluhan tahun saya mencari jawabannya, nggak ketemu. Nggak ketemu. Kok bisa ini? Apa yang salah? Setelah sekian puluh tahun baru ketemu. Setelah saya mengkaji beberapa kitab itu, wala yaini biangnya. Kenapa? Saya tidak membedakan antara mendidik, mengajar, dan melatih. Fatal. Tidak tahu definisinya ini, fatal. Mengarahkan anak mau jadi apa? Bingung. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang Bu Guru. Kalau mendidik ini sasarannya apa, Bu? Paham. Gini. Mungkin kita di dunia pendidikan kan ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotor, gitu ya. Kalau mendidik kira-kira kognitif. Nggak kebalik, Bu. Ini yang disasar apa? Kalau mendidik itu yang disasar ilmu. Kalau mengajar dulu, mengajar. Nah, mengajar itu transfer knowledge, transfer pengetahuan saja. Masalah diterapkan atau tidak bukan urusan. Paham ya? Karena guru nggak bisa kontrol diterapkan atau tidak. Setelah diajarkan, paling kontrolnya kasih nilai, ya gitu. Tapi untuk apakah itu diterapkan 24 jam nggak bisa kontrol. Karena apa? Terbatas. Betul ya? Nah, mengajar ini sasarannya kognitif. Di sini sasarannya apa ini? Pengetahuan. Pengetahuan. Kalau mendidik, yang disasar apa? Ini kalau di dunia pendidikan, ini aktif. Yang disasar adalah sikap. Sikap ini adalah perilaku. Perilaku itu adalah karakter. Orang dinilai karakternya berdasarkan perilakunya, betul nggak? Orang jahat, orang yang punya karakter jahat karena perilakunya jahat, kan gitu. Nggak mungkin orang jahat, oh ini karakternya baik, itu kondi, nggak bisa. Paham ya? Nah, jadi orang baik atau orang jahat itu dilihat dari sikap atau karakternya atau perilakunya. Sedangkan melatih ini yang disasar atau ini disebutkan psikomotor. Ini yang disasar adalah keterampilan. Ini mulai clear ini. Ini harus clear dulu. Kalau enggak, kita mengarahkan anak itu bingung. Serius. Karena faktanya di masyarakat begitu. Kalau untuk sekedar kaya itu enggak perlu sekolah. Karena untuk jadi kaya itu sebetulnya di mana? Perlu apa? Perlu pendidikan, perlu pengajaran, atau perlu pelatihan? Latihan. Untuk jadi seorang developer, gimana Bu? Workshop atau sekolah? Kelamaan sekolah. Cukup workshop selesai. Ini jadi programmer yang paling efektif dan efisien, kuliah atau kursus? Kursus, Pak. Kalau saya salah boleh diprotes. Saya punya teman lulusan Gontor, ijazahnya tidak tahu,
Ijazahnya versi Guntur sendiri lah ya. Beliau ini anaknya orang kaya. Dari bapaknya itu diwariskan cara jadi orang kaya itu kayak apa. Diajari. Bapaknya itu punya toko gede, tokonya banyak. Tapi anaknya diajari mulai dari nol. Apa? Jualan di emperan. Buka ngeber, ini buka kaki lima, jualan helm. Dalam waktu 5 tahun, dia menguasai distribusi helm Jawa Timur Utara. Ini dari siapa? Dari bapaknya. Perlu sekolah? Tidak perlu. Sekian tahun dia mondok, hanya mempelajari sakofah Islam. Kalau ini tidak kita pahami, Bapak Ibu sekalian, kasihan anak-anak kita menghabiskan waktunya itu untuk sesuatu yang sia-sia saja. Cukuplah kita ini generasi jadul ini sudah cukup. Jangan sampai mewaris ke anak-anak kita. Ini hasil renungan saya, hasil pengalaman secara pribadi, dan hasil kajian beberapa kitab. Saya simpulkan jadi materi ini. Materi ini rencana mau saya tulis dalam buku, tapi saya gak sempat. Ya, beda mendidik, mengajar, dan melatih. Kalau untuk sekedar anak itu bisa survive, bisa hidup besok ketika dewasa, perlu sekolah enggak? Enggak perlu. Enggak perlu. Sekedar survive, dia cari Facebook Ads saja, selesai. Ini santri-santri saya ini selama sekian bulan ditanggung oleh dermawan kita, Ustadz Sabrik itu. Beliau itu sukses di Facebook Ads saja. Budgetnya lumayan, Bu. Budget Facebook Ads-nya 8 miliar. Tapi dapatnya kan 25, 20 kan lumayan. Hanya hidup dari situ toh. Saya tanya, itu kerjaannya apa setiap hari? Ternak teri. Apa? Antar anak, antar istri. Enggak punya kerjaan. Enggak perlu repot-repot. Pagi sudah briefing, ada apa? Ini gimana ini selesai? Nah, tinggal. Sore datang lagi, gimana laporan? Sudah selesai, tinggal. Masya Allah, ini luar biasa. Ternyata apa? Beliau juga nggak lulus kuliah. Oh, ya. Antum lulus tahun berapa? Lolos, bukan lulus. Lolos. Ya. Tapi sejak keluar dari itu beliau melekuni Facebook Ads, sehingga benar-benar mahir itu. Nah, dari sini kan kita bisa lihat, kalau hanya sekedar kaya, solusinya apa? Workshop, sebetulnya. Workshop selesai. Nah, terus buat apa dong kalau begitu anak-anak ini sekolah? Kan gitu nih. Ada butuhnya, ada perlunya nggak? Ada. Tetap sekolah. Tapi targetnya bukan untuk kerja. Bagi jenengan-jenengan ini, yes, para juragan, anaknya pengen dijadikan juragan, apa anaknya pengen dijadikan pekerja? Nah, juragan, oh juragan gua anaknya jadi pekerja. Iya. Yang butuh ijazah itu jadi bos apa jadi pekerja? Ya. Jadi pekerja. Jadi anak saya bilang, waktu mau masuk UB, kamu mau pengen jadi programmer? Apa pengen pinter? Pengen pinter bah? Oh kalau pinter kuliah, nggak apa-apa. Kalau kamu ingin jadi sekedar programmer, nggak usah kuliah, ente duit. Betul nggak? Tak carikan kursus mau apa? Mau Java? Apa mau Android? Silakan 3 bulan selesai. Tapi kalau kamu kepingin pinter, kuliah. Dengan kuliah itu pengetahuan kita tambah, wawasan kita. Kembali ke Ustadz Felix, saya tanya, kenapa antum juga kok kuliah? Dia kuliah di IPB. Kata papinya, supaya wawasannya terbuka saja. Kalau bisnis, dia sudah tahu. Sudah diajari bapaknya,
Saya itu makan gaji buta, Ustaz. Loh, maksudnya gimana, Bos? Saya kalau panggil beliau bos. Maksudnya gimana, Bos? Loh, saya itu cuma duduk-duduk begini, disuruh ngawasin pegawai, dapat gaji saya itu. Walah, maksudnya bapaknya suatu saat dia harus gantikan posisi bapaknya, gitu loh, Pak. Jadi kalau untuk urusan survive, udah selesai beliau. Kuliah ngapain? Nambah wawasan. Nambah apa? Nambah jaringan. Karena pengusaha itu kan harus ada networking. Tidak bisa tidak, wajib ini. Kalau pekerja cuma butuh dua, integritas sama skill. Tapi kalau pengusaha tambah satu apa? Networking. Nah, networking ini yang nggak ditularkan ke pekerjanya. Kenapa? Nah, bisa berdiri sendiri nanti. Ini rahasia para bos itu di sini. Apa? Networking. Terus apa lagi? Butuh ijazah bukan untuk cari kerja, tapi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, ibu-ibu, saya santri-santri yang perempuan saya motivasi. Ibu-ibu harus kuliah sampai tinggi. Loh, kan percuma nanti juga jadi ibu rumah tangga. Loh, jadi ibu rumah tangga wajib mencari ilmu yang setinggi-tingginya juga wajib. Mengerjakan sebuah kewajiban tidak menggugurkan kewajiban yang lain. Terus gimana ya? Kan buat apa ilmunya? Oh, enggak ada ruginya. Beda nggak? Ibu lulusan SMA, cara mendidiknya dengan ibu lulusan S1. Beda. Apalagi ibu yang lulusan S3. Wah, kalau ada S4 sekali. Beda, Pak. Saya dulu, anak saya yang pertama itu mau ambil makanan di meja, nggak bisa. Mungkin akalnya terbatas, dia mainkan itu. Ditarik itu spraynya, taplaknya. Seret, iya, belum ya semua. Karena istri saya S1 dan kebetulan jurusannya kesejahteraan sosial. Ini nggak bisa dimarahi. Udah, minggir. Lain kali jangan begitu ya. Coba kalau ada ibu-ibu lulusan SD, kira-kira gimana? Wah, anaknya gak digambar udah untung gitu. Karena paham bagaimana cara mendidik anak, akhirnya ya udah minggir. Namanya anak kecil nggak ngerti. Ini menunjukkan anak ini cerdas. Nggak bisa begini berarti ditarik ini masih bisa. Ya tak apa-apa gitu. Nah, jadi sekolah itu untuk menambah wawasan. Ya, nggak peduli perempuan, nggak peduli laki-laki, sekolah yang tinggi. Jadi Islam itu tidak mengenal emansipasi, Pak. Lihat dulu kasusnya. Kalau Allah itu berbicara kepada manusia, tidak lagi dibedakan manusia laki-laki maupun manusia perempuan, tidak dibedakan. Kalau ini berkaitan dengan kewajiban manusia, semua manusia wajib menuntut ilmu, maka laki-laki perempuan sama. Laki-laki semua manusia wajib ibadah, nggak peduli laki-laki perempuan semuanya ibadah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan fisik, kewajiban yang terkait fisik, maka Allah memang membedakan. Jangan dipaksa-paksa. Kenapa? Gak sesuai dengan fisiknya. Misalnya bapak-bapak emansipasi, gak bisa. Masuk wedok tak emansipasi. Saya emansipasi juga apa? Kewajiban nyusui saya juga mau ikut. Terus iya. Bisa nggak bawa? Gak usah iri sama ibu-ibu. Ibu-ibu juga begitu, nggak boleh, nggak perlu emansipasi. Semua lapangan pekerjaan laki-laki kita juga bisa. Ya, coba itu betulin kawat tegangan tinggi yang di atas itu, ayo ibu-ibu. Nggak usah, kalau yang itu saya nggak usah lah. Ya. Kenapa? Yang mampu hanya laki-laki sampai di sana. Ini keterkaitan dengan fisik. Ya. Laki-laki dilebihkan satu hal, perempuan dilebihkan hal yang lain. Laki-laki itu ciri khasnya dia kerjanya kuat, tapi nggak lama, nggak tahan lama.
bentar toh. Kalau ibu-ibu kerjanya nggak kuat apa ya, nggak perlu tenaga kuat, tapi dalam tempo yang lama kuat. Iya. Coba apa gendong anak sambil masak, nggak tahan loh. Kenapa? Nggak mau gendong ini nggak nyantol ya. Ini. Kalau ibu-ibu langsung nyantol. Kenapa? Nah kan sudah dicetak sama Allah, didesain seperti itu. Ya, nah ini nggak perlu bingung. Ya. Hai, kembali lagi. Jadi untuk menambah wawasan, monggo silakan sekolah. Tapi kalau untuk membentuk karakter, itu di sini. Beberapa sistem sekolah, kalau sistem sekolah pada umumnya tidak mungkin. Kenapa? Terbatas. Tapi kalau model boarding school ada kemungkinan, bisa. Saya katakan kemungkinan. Selama kontrolnya juga kuat. Ya, selama kontrolnya kuat. Di pesantren bisa, selama kontrolnya kuat. Nah, bedanya mengajar dengan mendidik ini apa? Kalau mengajar itu berhenti sampai pengetahuan saja. Kalau mendidik itu dikontrol sampai terbentuk sikap. Inilah yang dilakukan guru-guru saya di ketika aktif di pergerakan. Guru-guru ini benar-benar ngajari Islam itu tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi juga dimotivasi supaya menjadi sebuah sikap, sebuah tolok ukur. Contoh begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bisa mau praktekkan di rumah boleh. Mau ke anak saya sudah gede, ya besok ke cucu ya kan gitu ya. Saya kalau lihat TV, ini beda mengajar dengan mendidik. Lihat TV, ada orang main skateboard, wah, bagus nggak itu? Bagus Pak. Bagus Pak. Itu mengajar. Kamu mau nggak kayak gitu? Mau, ya saya. Bagus. Kamu harus latihan, tapi mau latihan atau tidak terserah anaknya. Nah, begitu. Tapi kalau saya mendidik itu begini, karena saya punya pandangan tertentu, ya, punya akidah tertentu, maka saya akan tanamkan pandangan saya, akidah saya kepada anak saya. Lihat itu, bagus nggak? Main skateboard, bagus. Ini nggak kayak gitu? Ini nggak? Keren. Itu latihannya berapa tahun? Wah, itu tahunan itu Pak, bisa kayak gitu Pak. Kira-kira dapat pahala nggak itu? Baru dia, ya enggak. Rugi nggak kira-kira? Rugi, mau kayak gitu? Enggak. Paham ya maksudnya? Yang kita tanamkan itu nilai-nilai, cara pandang. Nah, kalau sekedar mengajar, anak-anak pakai kerudung itu wajib. Nah, gitu aja. Tapi anaknya ini pakai kerudung atau tidak, udah nggak dikontrol. Pulang sekolah, kudungnya mindak. Jadi ini berarti sekedar wacana. Nah, orang tua sekarang ini berharap tiga hal ini bisa diselesaikan di sekolah. Faktanya bisa nggak? Nggak bisa. Berarti perlu sesuatu yang ekstra nggak? Ngawasi anak ini. Perlu Pak. Ilmu untuk didik anak ini perlu nggak? Perlu. Nah. Sekarang kan banyak orang tua yang
tahu beres. Apa tahu beres. Pokoknya saya bayar sekian, saya tahunya anak saya sudah bisa ini. Ya nggak bisa begitu. Sulapan namanya. Anak itu nggak kayak mesin ya. Nggak bisa. Tiap pribadi anak itu unik. Nggak bisa dianteng kromo, nggak bisa. Nggak ada metode penelitian yang valid dari waktu ke waktu yang bisa dijadikan pegangan untuk diterapkan ke metode pendidikan anak-anak. Nggak ada. Karena manusia itu unik. Nah, jadi skripsi mahasiswa misalnya, metode pengajaran matematika dengan teknik bla 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 di SMA ini tahun ini itu tidak akan berlaku untuk tahun berikutnya di SMA yang sama, nggak akan sama. Jadi nggak bisa terus digeneralisir, nggak bisa. Sehingga di dalam dunia pendidikan itu dikenal dengan satu pakem apa? Tidak ada metode yang terbaik dalam mendidik. Kenapa? Lihat kasuistis anak per anak. Nah, sekarang persoalannya anak kita mau kita jadikan apa? Lihat dulu kebutuhannya, kan gitu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita ingin membentuk sikapnya ini, maka ini tanggung jawab utama orang tua. Di rumah saya ini sendiri sama ibunya. Di tes di sekolah dapat apa? Kalau yang benar silakan, nggak benar clean langsung. Itu salah itu, nggak benar. Sehingga ketika ada gurunya ngajarkan boleh pacaran, langsung berdiri. Haram, nggak boleh. Dosa itu, Ustadz salah ini. Nah, kenapa? Di rumah saya didik sendiri. Saya belum percaya 100% lembaga pendidikan. Nah, kan kita nggak tahu guru-guru sekolah anak-anak kita ini pahamnya seperti apa, kan gitu. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau nggak benar, wah ini anak kita mau dia kemanakan? Ini bahaya sekali. Makanya cek and recheck itu apa? Kualitas gurunya. Seperti apa? Itu penting. Ya. Nah, jadi kalau untuk mendidik kita pegang sendiri, atau kalau di saya sejak kecil anak saya aktifkan di halaqah anak-anak. Karena di halaqah anak-anak ini tempat membentuk karakter. Ya. Dulu siapa? Satu kali enggak? Bukan. Siapa? Temennya satelit ya, sampai gue kali. Musyrifmu pertama kali. Lupa. Ya. Ustadz Hadi kan, bukan ya. Ya saya kumpulkan itu di kajian anak-anak khusus. Terus saya seleksi benar teman-temannya itu siapa. Itu saya agak rewel kalau masalah temannya anak-anak ini. Kenapa? Karena ada hadisnya kan ya. Siapa orang itu, lihatlah siapa temannya. Ya. Ini teman ini pengaruh sekali. Maka anak-anak saya juga saya kasih standar cara memilih teman yang benar. Supaya kalau saya tidak bisa ngawasi, dia sudah tahu standarnya. Apa? Teman sejati adalah teman yang mengajak kalian ke surga. Itu teman sejati. Kalau teman mau ngajak maksiat, itu bukan teman sesungguhnya. Cara lihatnya gampang. Kalau ada adzan, berangkat nggak ke masjid? Kalau berangkat, nah, udah tempel terus jadi teman. Insya Allah teman baik. Kalau enggak, ingatkan, ajak dia ke masjid. Kalau mau, kamu dapat pahala jariah. Kalau enggak, tinggalkan. Masih banyak teman. Ya alhamdulillah, anak-anak saya standarnya itu. Jadi milih teman itu gak sembarangan. Apalagi Jakarta, Bu. Ya, waktu itu mereka tinggal di Jakarta ya.
Wah, ngeri itu. Ramadan itu malah musim tawuran itu. Kalau Ramadan itu di sana itu. Anak kecil-kecil itu. Wah, ya, waktunya orang terawih, ya anak kecil itu nggak terawih. Terus bawa sarungnya gitu. Oh, nantang apa? Ketemu kelompok lain. Udah jadi itu. Jakarta begitu. Nah, anak saya nggak mau temenan sama itu. Kenapa? Ada nggak kayak gitu? Nah, karena sudah saya bentengi dulu, ya. Nah, kalaupun mereka bawa teman, saya lihat azan sholat enggak, belum sholat, ya udah nggak apa-apa. Kalau udah nggak usah temenan sama itu lagi. Itu Pak. Jadi ini ikutkan kajian-kajian. Nah, di ngaji properti, insya Allah teman-teman nanti kalau mau kajian yang khusus, monggo silakan. Insya Allah Ustaz Kamarudin menyiapkan. Termasuk di dalamnya bagaimana parenting itu. Ya, ada semua, tidak usah khawatir. Ya, di sini tempat mengubah karakter kita. Sebelum anak kita berubah, kita sendiri harus berubah dulu. Ngongkon anaknya. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kan kita biarkan anak itu jadi dirinya sendiri, benar nggak? Ya. Terus gimana Ustaz? Katanya biarkan mereka jadi dirinya sendiri. Tapi suatu saat atau sisi yang lain kita disuruh mencontoh Rasulullah, kan itu gitu. Gimana? Kapan anak itu harus jadi copy paste kita? Kapan anak biarkan dia jadi dirinya sendiri? Dua-duanya benar, tapi ini beda pembahasan, gitu ya. Ketika bicara akidah, bicara prinsip-prinsip hidup, bicara sikap, anak harus copy paste kita. Karena yang kita mendidik itu adalah memindah, mentransfer sikap, mentransfer tata nilai, mentransfer pandangan hidup. Itu di sini. Itu mendidik. Kalau mengajar, sekedar mentransfer pengetahuan, menambah wawasan. Nah, kalau masalah akidah, sikap, pandangan hidup, anak harus copy paste kita. Para sahabat itu juga copy paste Rasulullah. Tapi masalah passion apa? Kegemaran ya, kesukaan, hobi ya. Adalah dalam masalah passion, biarkan dia jadi dirinya sendiri. Jadi anak saya harus jadi copy paste saya dalam masalah pandangan hidup, sikap, ya, akidah, tidak boleh. Wah, kita harus bebaskan, biarkan anak jadi dirinya sendiri. Anaknya murtad, biarkan dia. Wah, kacau Pak. Itu hati-hati, demokrasi ya. Sekuler itu begitu, hati-hati. Terus, baik saya ini, jadi untuk membentuk sikap, ikutkan kajian-kajian. Sebelum anaknya, bapak ibunya dulu, biar nanti tahu ilmunya. Kemudian apa? Didik sendiri, boleh. Ya. Kemudian untuk nambah pengetahuan, silahkan anak-anak itu mau sekolah, silakan. Biar dia tambah wawasan, tambah apa? Pergaulan, networking ya. Tapi untuk jadi juragan, ya jenengan sendiri yang ngajari itu. Cukup diikutkan workshop saja, kan itu ya. Nah itu. Kenapa Bu? Baik, sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, termasuk nanti kita bicara kurikulum dan lain-lain. Tapi insya Allah kita bahas di next nih. Itulah kenapa saya mendirikan Villa Quran di sini. Kebetulan lokasinya di Villa Bukit Tidar. Ya. Kemarin kita nyari-nyari lahan kok lahan hijau semua. Ini bahaya ini. Sudah berdiri langsung diperkarakan, lah repot nanti.
Ya. Untuk sementara kita posisi di Villa Bukit Tidar dan kurikulumnya kita desain pakai ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak itu memang lulusannya itu rencana keinginan kami lulusannya adalah penghafal Quran plus sekaligus pengusaha. Kenapa kok dua ini? Ya simpel saja sih. Kenapa kok anak-anak mau diarahkan pengusaha? Karena Rasulullah juga seorang pengusaha. Itu saja. Dan kita berharap para penghafal Quran itu tidak tangan di bawah, tapi tangan di atas. Ya. Nah, mungkin spesifikasinya di digital marketing ya, karena ini memang anak-anak milenial semua ini. Nah, jadi 70% kurikulumnya adalah hafid dan diniyah. Kemudian pelajaran formalnya, pelajaran umum maksudnya 30% saja. 30% saja. Dan ini sudah pernah saya uji cobakan kurikulum ini di pesantren yang pernah saya bina juga di Punten itu ya, di mana di Ar-Razi itu. Alhamdulillah tidak kalah mutunya anak-anak. 3 santri saya dari 11 lulusan itu 3 diantaranya masuk perguruan tinggi negeri. Artinya anak-anak penghafal Quran itu ya ini mukjizatnya Al-Quran. Cerdas-cerdas Pak. Nggak kalah mereka. Ya, tapi masalah yang diterima kok cuma 3, ya wajar lah, itu nasib ya. Nasib ya. Insya Allah semuanya jadi yang terbaik. Ada yang diterima di SMK Telkom, ya. Nggak kalah lah secara mutu bagus-bagus. Ada SMP, ada SMA. Nah sekarang ini saya merintis sendiri di sini karena di sana kan saya memang support ya, bantu kurikulumnya. Kalau yang sekarang ini benar-benar saya dengan Ustaz Fatur, dengan Ustaz Kamarudin bareng-bareng di Wilayah Bukit Tidar pakai kurikulum kayak gini. Nah detailnya seperti apa kurikulumnya, insya Allah kita bahas